Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Oke. Eh, jangan lupa selalu bersyukur ya, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas perkuliahan kita eh, seperti biasanya. Ya, sebelum saya menjelaskan materi perkuliahan di pagi ini, kita Anda semua harus fokus ya. Fokus dari penjelasan saya, didengarkan baik-baik. Nanti seperti biasa kita ada sesi tanya jawab ya. Kalau tidak Anda memberikan pertanyaan, kalau tidak kita diskusi kayak perkuliahan biasanya. Oke, judul materi perkuliahan hari ini adalah belajar motorik. Lanjut, siapa? Desi. Slide-nya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu sebenarnya belajar motorik. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu seperti yang sudah kita bahas ya, bisa dinilai dengan kuantitatif dan secara kualitatif ya. Jadi eh, yang dimaksud dengan hal itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan itu berlangsung sampai akhir hayat. Ya, selagi hidup ya, berarti pertumbuhan dan perkembangannya terus berlangsung. Berdasarkan faktor-faktor yang sudah kita pelajari terhadap yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kemarin, ya, kita juga bisa melihat apa sebenarnya yang membuat manusia itu lambat tumbuhnya dan lambat perkembangannya. Itu kan sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita masuk materi yang berikutnya adalah belajar motorik. Ya. Motorik itu merupakan keseluruhan dari proses gerak ya yang terjadi di dalam tubuh manusia. Jadi ya, jadi seperti dengan pertumbuhan dan perkembangan kemarin, jadi belajar motorik ini kita dituntut untuk belajar gerak gitu. Nah, jadi ini berguna untuk pertumbuhan berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia itu sendiri. Tapi yang dibahasnya adalah tentang proses terjadinya gerak. Jadi hakikat gerak bagi manusia itu ya, dulu kita pernah belajar waktu SMP ya, kalau nggak salah, bahwa dalam pelajaran fisika bahwasanya pengertian gerak itu adalah perpindahan dari A ke B, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini yang dikatakan bergerak. Ya, ada proses perpindahan. Jadi gerak di dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi dua. Itu ada tanda panahnya, bisa kita lihat ke bawah. Yang pertama adalah gerak sebagai tujuan. Ya. Jadi yang kedua adalah gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua aspek dalam pembagian gerak itu. Yang pertama adalah gerak sebagai tujuan dan gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mungkin sudah ada di pikiran Anda ya, apa itu gerak sebagai tujuan dan apa itu gerak yang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
eh, boleh kita berpikir kritis dulu di pagi ini mumpung masih pagi ya. Eh, apa itu gerak sebagai tujuan dan apa itu gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Saya minta dulu kepada saudara Andin, silakan kemukakan pendapatnya. Adin, saudara Adin. Saudara Adin ada nggak? Saudara Adin. Saudara Adin. Kalau tidak silakan Liwa, saudara Liwa. Kemukakan pendapatnya apa yang dimaksud dengan gerak sebagai tujuan atau gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kita mencoba untuk membuka pemikiran di pagi ini. Silakan. Baik, Pak. Gerak sebagai tujuan dan gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Silakan Liwa. Gimana Liwa? Gerak sebagai tujuan itu adalah gerakan otot atau tubuh yang menyukseskan pelaksanaan aktivitas yang diinginkan. Oke, lain yang gerak untuk gerak sebagai alat tujuan untuk mencapai tujuan itu sebenarnya hampir sama dengan yang pertama tadi, Pak. Dengan gerak sebagai tujuan itu, Pak. Oke, jadi gini dia, kita bisa mengemukakan sebuah pendapat. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua, gerak sebagai tujuan, gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau yang dimaksud dengan gerak sebagai tujuan ini ada objek gerak itu yang kita nilai, ya. Ada objek gerak itu yang kita nilai. Contoh kita bawa ke dalam olahraga. Kalau dalam olahraga apakah olahraga contoh olahraga sepak bola? Apakah ada gerakan yang dinilai dalam gerakan sepak bola? Tidak ada kan? Jadi tujuan dalam olahraga sepak bola itu apa? Memasukkan bola ke gawang. Memasukkan bola ke gawang. Nggak indah pun gerakannya, nggak bagus pun gerakannya, tujuannya adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Jadi kalau gerak yang sebagai tujuan itu ada objek yang dinilai. Paham ya kira-kira kan? Paham kan? Kalau gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan, tujuannya apa? Ini kita bawa dalam olahraga. Tapi kalau kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, contoh Ulia. Saya mau pergi ke pasar, yang dinilai apa? Nggak ada kan? Yang penting Ulia bergerak sampai ke pasar. Ini yang dimaksud dengan gerak dalam kehidupan sehari-hari yang dibagi berdasarkan dua bagian, gerak sebagai tujuan dan gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bisa nak kasih contoh Ulia, gerak sebagai tujuan itu apa? Contohnya yang dinilai itu dalam olahraga. Dalam olahraga, Pak? Ya. Yang dinilai adalah geraknya. Misalnya renang, Pak. Kalau renang dia waktu. Ya tujuannya adalah finish. Contoh 100 meter, siapa dulu cepat sampai? Lompat indah, Pak. Lompat indah boleh, senam.
ya, senam, tari balet. Kan banyak tuh macam-macam olahraga yang dinilai adalah objek geraknya. Contoh senam lantai, ya kan? Apalagi, ya, lompat lompat indah. Kan banyak tuh contohnya ya. Ya, paham ya? Oke. Bisa dimengerti. Nanti saya berikan pertanyaan kalau enggak Anda yang memberikan pertanyaan. Lanjut siapa? Slide-nya berikut adalah fungsi gerak bagi manusia. Apa sebenarnya fungsi gerak bagi manusia itu? Itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Ya. Jadi yang harus memperhatikan kehidupan manusia seperti yang kita bahas kemarin sejak dilahirkan. Bahkan jauh sebelum dilahirkan sampai manusia itu terlibat dalam kehidupan masyarakat, dapat kita lihat bahwa gerak merupakan suatu yang sangat vital. Ya. Jadi bergeraklah untuk hidup, bergeraklah untuk bertahan hidup, bergeraklah untuk lebih hidup. Nah, jadi inilah yang motivasi kita harus bergerak. Ya. Oke. Jadi fungsi gerak bagi manusia yang pertama adalah fungsi produktif. Ya. Fungsi produktif. Jadi manusia itu dituntut untuk produktif. Ya, kenapa dikatakan demikian? Bahwa melalui geraknya manusia dapat membuat, menciptakan, apalagi memproduksi sesuatu dengan bergerak. Ya. Berarti dia istilahnya manusia adalah makhluk yang melakukan konfrontasi dengan lingkungannya. Jadi dia harus dituntut harus produktif. Produktif ini masuk di sini dia harus bisa Dia harus bisa membuat, menciptakan atau memproduksi sesuatu. Ya. Ini yang dimaksud dengan fungsi produktif. Jadi manusia itu dituntut produktif. Seperti produktif di bidang apa gitu. Kita sebagai guru, calon guru olahraga, produktif dalam menguasai bidang-bidang olahraga dan bisa mempraktekkan cabur-cabur olahraga tersebut. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Maksudnya adalah bahwa melalui gerak manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain. Ya, contoh orang bisu. Bisu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Bagaimana dia berkomunikasi? Bagaimana cara orang bisu berkomunikasi? Dia gerak-gerak tangan gini aja. Ya, ada bahasa isyaratnya. Contoh, seorang pelatih memberikan isyarat kepada pemain dalam pertandingan sepak bola. Apakah dia harus berteriak kepada pemain yang jauh di ujung sana? Tidak kan? Dia hanya menggerak-gerakkan tangannya saja. Ayo maju, ayo. Ya, dia melambai-lambaikan tangannya. Ada maksud dan tujuannya seperti itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi komunikasi. Ya. Contoh, ya, dalam sebuah pertandingan sepak bola, wasitnya Cina, yang bertanding Malaysia lawan Indonesia lawan Inggris. Ya. Salah satu pemain tidak mengerti apa yang dikatakan oleh wasitnya. Terus dengan bahasa isyaratnya dia lempar koin, nanti tinggal pilih yang mana gitu. Dengan bergerak saja komunikasi kita jadi mengerti gitu. Oke, ini hanya contoh dasar ya. Yang ketiga adalah fungsi eksplorasi, explorer. Seperti menjelajah. Ya, menjelajah maksudnya sini kita tahu kedalaman laut itu dengan berenang, dengan menyelam. Ya. Kita tahu berapa jarak tempuh yang harus kita dapat mendaki Gunung Merapi.
ya kan? Kita tahu jarak antara jarak yang ditempuh bersepeda dari Pekanbaru ke Siak itu diadakan Tour de Siak. Ya, kita mengeksplorer, kita menjelajah, kita mencari. Ya, dengan begitu kita tahu, ya, tingginya gunung berapi, tahunya kenapa? Karena kita bergerak untuk naik ke puncaknya. Begitu juga dengan kedalaman laut. Bagaimana kita bisa mengetahui? Ya kita menyelam, kita explorer, kita menjelajah gitu. Ya, paham ya? Oke, ini contoh segelintir saja. Nanti Anda bisa memberikan contoh-contoh lain, bisa Anda cari lagi. Yang berikut adalah fungsi adaptasi. Adaptasi maksudnya adalah melalui geraknya manusia dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap aturan-aturan yang ada di sekelilingnya. Ya. Ini kita beradaptasi dengan lingkungan gitu. Ya, apa aturan dan norma-norma yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Lanjut. Fungsi personal, diri. Ya, diri sendiri. Jadi maksudnya adalah bahwasanya melalui geraknya manusia dapat mengalami dan merasakan sendiri pengalaman. Ya, pengalaman. Jadi yang dimaksud dengan fungsi person ini yang bisa merasakan diri seseorang itu mampu atau tidak hanya orang itu tersebut. Jadi contoh, ya, dia bersepeda jarak tempuhnya 50 kilo. Ya. Yang tahu dia lelah atau tidaknya hanya di individu itu sendiri. Jadi kemampuan dia sudah diukur berdasarkan pengalamannya. Ya. Jadi dengan begitu dia mengukur kemampuan dirinya untuk sebuah maksudnya supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat berakibat fatal bagi dirinya. Contoh, ya kemarin dia bersepeda sanggup cuma 50 kilo. Ya. Capek atau tidaknya hanya individu itu sendiri yang tahu. Jadi individu itu tidak memaksakan untuk melebihi kapasitas tubuhnya. Sebab dia tahu kalau saya paksakan nanti saya out. Saya down. Ya, kadang kita bisa melihat di lapangan tenis, ya. Itu sering terjadi main taruhan gitu. Ya. Dia sama dia taruhan, apalagi ditambah support penonton. Ya. Ini menyangkut harga diri, ya, kalah menang kan gitu, malu sama orang. Padahal dirinya nggak mampu, dia memaksakan. Kan banyak tuh yang dijemput malaikat Israel langsung di lapangan tuh, ya, ya langsung pergi, langsung mati langsung, ya. Nah ini jadi dengan bergerak sebagai fungsi personal kita bisa mengukur kemampuan tubuh kita. Kita sanggupnya sampai di mana gitu. Nah, jangan istilahnya karena kita pengen dilihat orang, oh hebat ya, oh itu kita memaksakan juga. Padahal tubuh kita sudah nggak mampu gitu. Kan kebanyakan orang seperti itu kan itu. Ya banyak terjadi hal-hal seperti itu karena dengan memaksakan kehendak, langsung, ya langsung pergi hari itu juga. Langsung innalillahi. Yang berikut adalah fungsi ekspresi. Ekspresi ini itu mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan senang dan perasaan sedih, atau rasa kesal dalam bermain, atau rasa gembira, sedih, berduka, kesal, marah. Ya. Ya, jadi dia mengekspresikan melalui geraknya.
Tapi jangan apalah terlalu berlebihan lah. Kemarin kan waktu di sepak bola tuh kan gol satu saltonya sampai 5 kali salto. Yang keenam leher ke bawah, dah kacau. Ya, tuh di kolam renang saya bilang di situ karena saking senangnya, mungkin di daerah dia nggak ada kolam renang kayak Pekanbaru, kayak di sungai aja kan. Salto bisa pak, jangan salto, saking senangnya salto. Ya salto sudah saya larang. Ya kita perkuliahan di sini tolong hati-hati pikirkan lingkungan. Ini keramik licin, ubinnya tajam. Karena dia merasa mampu, dia karena senang, dia tidak memikirkan secara personal. Enggak apa-apa tuh. Ketika saya ganti baju ke kamar kecil, dia salto. Bibirnya sampai ke bawah. Ya. 1 minggu bengkak bibirnya, setiap jumpa saya ditutupnya mulutnya. Nah, ini ya, jangan terlalu berlebihan dalam mengekspresikan rasa senang. Ya, kita secara personal harus juga memikirkan efek positif dan efek negatif yang terjadi pada tubuh kita. Berikut adalah fungsi komparasi, ya. Yang dimaksud dengan fungsi komparasi, melalui geraknya manusia dapat membandingkan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya. Misalnya gerak-gerak dalam perlombaan olahraga. Ya. Jadi komparasi ini kita bisa mengukur kemampuan gerak kita dengan orang lain. Ya, dengan seperti itu kan kebanyakan dari atlet-atlet profesional yang diukurnya adalah kemampuannya, kemampuan geraknya. Terus kalau seandainya tidak sama, dia cari cara lain. Bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan orang tersebut gitu. Nah, ini yang disebut dengan fungsi komparasi. Yang berikut adalah fungsi ritual. Yang dimaksud dengan fungsi ritual, melalui geraknya manusia dapat melaksanakan hal-hal yang bersifat ritual. Ritual misalnya tari-tarian atau gerakan-gerakan yang bertujuan untuk pemujaan. Ya, kita bisa melihat seperti beragam budaya di Indonesia ini. Contoh orang Toraja yang melaksanakan ritual pemakaman orang yang sudah meninggal. Yaitu kan diarak itu ya, diarak seperti ke sawah, kemana diarak. Kalau sebelum dia dikebumikan gitu. Jadi mayat itu diarak dulu dengan menggunakan keranda yang terbuat dari bambu. Anda bisa cek di YouTube ya seperti apa. Jadi inilah yang dimaksud dengan fungsi ritual. Silakan Ulia kalau ada yang ditanyakan. Pas Pak. Mas Muhammad. Silakan yang ada ditanyakan dari materi kita di pagi ini sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Silakan M ini siapa nih? Ya silakan Muhammad. Izin Pak, bertanya Pak. Ya silakan. Kan tadi ada fungsi personal itu Pak. Ya. Apa tadi? Mengukur kemampuan kita gitu kan Pak, nggak usah dipaksa gitu. Jadi kalau misalnya dalam pembentukan fisik Pak, kan itu harus sedikit dipaksa Pak. Apakah ada hubungannya tuh Pak nanti Pak? Oke, jadi gini. Ini bukan gerak sebagai personal lagi ya, tetapi ini masuk ke latihan beban. Oke. Jadi nanti istilahnya Anda menjadi seorang pelatih ya. Jadi kalau dalam identifikasi bakat atau TID ya, itu seorang anak itu tidak boleh spesialis di bawah umur 12 tahun. Kenapa dikatakan demikian? Karena fleksibilitas ini sangat diukur berdasarkan tingkat umurnya. Ya. Kalau di bawah umur 12 tahun,
kerentanan terhadap cedera cepat. Ya. Kadang kita terlalu menyamakan antara anak-anak yang di bawah 12 tahun dengan kemampuan orang dewasa. Nah, jadi ini hati-hati. Ya. Nanti kita paksakan dia di dalam melaksanakan contoh kondisi fisik. Kita harus ukur tingkat kemampuan dirinya. Dan kita bisa memberikan beban latihannya sesuai dengan kemampuan fisiknya. Makanya anak di bawah umur 12 tahun itu tidak boleh dispesialiskan. Contoh, ya, anak seumur 12 tahun spesifiknya olahraga sepak bola. Jangan. Kapan bisa diukur nanti bakatnya? Di atas umur 12 tahun. Sebab terjadi kerentanan tadi. Kenapa dikatakan demikian? Fleksibilitas anak-anak itu sangat bagus. Jadi dia harus dikenalkan dengan banyak cabang olahraga atau banyak permainan. Contoh, boleh dia spesifik dari sepak bola, tapi ajarkan renang, ajarkan bersepeda, ajarkan bola voli, ajarkan tenis meja, bebas. Ya, dengan begitu dia melatih fleksibilitasnya. Ya, ketika mereka sudah melatih fleksibilitasnya di umur 12 tahun baru kita spesialiskan, kita ukur bakatnya, dia cocoknya di mana gitu. Kalau dia cocok di sepak bola, sedangkan kita pengen ke renang, jangan dipaksa. Ya, dia cocok di renang, kita paksa karate, nggak bisa. Sebab fleksibilitasnya mereka sudah mengukurnya, kemampuan mereka di mana gitu. Ya, begitu juga dengan latihan beban yang kita beri. Kalau sebelum di umur 12 tahun jangan beri beban yang lebih sebab normanya belum sesuai gitu. Kalau untuk anak di bawah 10 tahun ini hanya mengukur keterampilan saja. Jadi nanti Anda menjadi guru itu, ya, Anda menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Tujuannya apa dari gerak tadi? Ya, untuk mencapai kesehatan jasmani. Jadi gerak di sekolah itu bertujuan untuk kesehatan jasmani anak. Ya, kenapa dikatakan demikian? Kalau dia sehat, nanti bisa berprestasi gitu. Boleh juga kita spesifikasikan ke cabang olahraga yang bisa mencapai prestasi di sekolah, tidak ada masalah. Sebab ada tujuannya. Paham ya kira-kira? Paham, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Lanjut yang berikut. Oke. Ya. Jadi belajar motorik. Motorik itu adalah yang seperti yang dibilang tadi adalah gerak manusia itu. Ya, yang diukur adalah gerak manusia itu, aktivitasnya dari manusia itu bangun tidur sampai dia tidur lagi, atau dari lahir sampai mati itu. Nah, jadi dia belajar. Jadi belajar motorik itu adalah belajar keterampilan gerak. Ya, belajar keterampilan gerak. Dari tidak bisa menjadi bisa. Setelah itu dia latihan. Ada proses latihannya ketika dia berlatih, ya, cabang olahraga. Contoh, anak umur 3 tahun belajar bersepeda. Ya, apakah dia langsung bisa? Apakah anak umur 2 tahun belajar sepeda langsung bisa? Enggak, Pak. Roda 2 enggak. Dia belajar dulu. Dibelikan sepeda roda 4. Ya, 1 bulan pertama lepas bannya 1. 2 bulan kedua lepas 1, tinggal 2. Dia belajar keseimbangan. Apakah dia langsung mulus? Tidak. Ya. Tidak. Terus bagaimana? Ya, jalani proses latihannya. Jadi setelah dijalani proses latihannya, gerakan yang barulah didapat gerakan yang efektif dan efisien. Ya. Jadi istilahnya nanti Anda punya anak atau punya ponaan, ya pengen jadi sepak bola. Umurnya baru 7 tahun. Boleh masukkan ke klub sepak bola itu, SSB itu boleh. Tapi jangan nuntut.
Ya, jangan nuntut di umur 8 tahun dia sudah prestasinya bagus, jangan. Tapi kalau saya lihat sistem SSB di kayak di kampung-kampung gitu kan, dia lebih memprioritaskan prestasi di usia dini. Nggak bisa. Ya, sedangkan saya lihat proses latihannya itu lebih banyak orang jualan daripada orang yang mainnya. Jual goreng lah, jual sosis lah, jual apa. Dia pergi latihan minta uang sama emaknya. Kalau nggak dikasih uang jajan, dia nggak pergi latihan. Jadi tujuannya apa kalau seperti itu? Kita harus bisa memahami terjadi tidak proses gerak yang bagus di situ. Apalagi nanti pelatihnya memberikan beban latihan yang tidak sesuai dengan umur anak tadi. Ujung-ujungnya apa? Dia hilang ketika di umur 10 tahun. Boleh Anda cek nanti klub SEB, SSB itu, kemana anak yang berlatih di umur 8 tahun itu ketika 12 tahun hilang. Kenapa? Karena diberikan beban yang lebih, yang seharusnya dia belum melakukan itu sudah dilakukan, yang ada kejenuhan. Ya, yang ada kejenuhan. Tidak terjadi proses latihan yang baik, yang sesuai dengan secara personal tadi. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, silakan. Ini pengertian belajar motorik. Bisa buka nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak bisa. Oke, biar saya jelaskan saja. Itu kan ada slide-nya pada Anda masing-masing. Jadi pengertian belajar motorik itu dilihat dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama adalah motorik adalah proses perubahan individu sebagai hasil timbal balik antara latihan dan lingkungan. Maksudnya adalah kemampuan merespon dalam bentuk gerak dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi harus ada respon. Ya. Yang kedua adalah belajar motorik merupakan suatu perubahan perilaku gerak. Ya, jadi belajar motorik itu yang berubah adalah perilaku geraknya yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Itu kalau dia latihan. Kalau dia tidak latihan, ya gimana permanen? Contohnya atlet sepak bola timnas U22. Ya, dia latihannya dari umur 7 tahun. Baru bisa ditampilkan di umur 22 tahun. Bayangkan hampir 13 tahun dia belajar gitu. Ini enggak, baru 2 tahun dimasukkan klub sepak bola sudah nuntut anak itu menjadi hebat, nggak bisa. Jadi prosesnya lama. Ya, berikut lanjut. Manfaat. Oke. Jadi manfaat belajar motorik. Yang pertama adalah agar dapat memperoleh kemampuan keterampilan. Kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Dia belajar dulu untuk memperoleh kemampuan keterampilan. Jadi dia mampu untuk terampil. Ya, bukan mampu untuk melaksanakan tugas itu dengan baik gitu. Nah, jadi nanti Anda mengajarkan kepada anak atau saudara Anda. Jadi jangan dituntut dia dulu untuk mendapatkan kemampuan yang bagus gitu. Tetapi yang diukur adalah keterampilannya. Keterampilan dimaksud adalah keterampilan gerak dasarnya. Ya, contoh, seorang anak diajarkan naik sepeda, yang diajarkan dulu adalah menaiki sepedanya, terus menjaga keseimbangannya, terus bagaimana cara mengayuhnya, terus bagaimana cara dia meluncur. Itu yang diajarkan dulu dasarnya gitu. Jadi setelah memiliki sebuah keterampilan, baru kemudian dilatih, ya, dilatih
untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Kita latih dulu baru kita bisa meningkatkan kemampuannya. Latihannya itu nggak bisa dalam waktu singkat. Lama dia, belajarnya itu lama. Ya. Tetapi kalau kita lihat orang di kampung-kampung ini belajarnya otodidak ya, tanpa ada pelatih, tapi dia bisa melakukan seperti yang olahraga yang dilakukan oleh orang profesional. Sebab kalau di desa-desa ini lapangan bermainnya banyak. Ya, setiap sore hampir ada orang bermain sepak bola, bermain futsal, lapangan kecil, main tenis meja, main takraw, main poli, apalagi? Ya, banyak ya kalau di desa-desa ya. Jadi kalau sore-sore itu aktivitasnya bermain dengan berolahraga. Jadi tanpa disadari, walaupun tiap sore dia main, otomatis dia sudah memiliki sebuah keterampilan. Di mana dia dapat mempelajari itu? Mungkin dia melihat di YouTube atau dia nonton TV, ya, atau dia sore-sore itu melihat orang main saja, terus dia pengen mencoba gitu. Ini yang dimaksud dengan manfaat dari belajar motorik. Yang berikut adalah memberikan perubahan yang permanen dalam perilaku untuk melakukan gerakan dengan benar sebagai dari hasil belajar motorik. Jadi kalau sering dilakukan dapat memberikan gerakan yang permanen. Permanen itu menetap dia. Ya, menetap dia. Nanti coba Anda masuk ke gor-gor badminton di kampung-kampung tuh, itu rata-rata di situ umur berapa? Pasti di atas 40 yang banyak kan? Pernah masuk? Pernah, Pak. Yang umur 30 kan jarang kan? 30 ke bawah kan? Benar, Pak. Yang kecuali kalau ada klub. Kalau klub itu yang dilatihnya anak di atas umur 12 tahun. Tapi kalau yang istilahnya yang bermain istilahnya sore dan malam hari itu, ini rata-rata umurnya 40 tahun. Tapi mainnya bagus. Jadi mereka ini pemain lama yang hobi dengan badminton, walaupun dia nggak atlet, tapi keterampilannya bagus. Kenapa dia bisa memiliki keterampilan kemampuan yang menetap? Karena dia melakukan proses bermain atau latihan itu mungkin dalam 1 minggu itu 3 kali, ya, atau 2 kali dalam 1 minggu. Begitu dia. Ya, jadi kalau lama-lama terus dilatih, gerakan itu akan menjadi permanen. Ya, kalau dia latihan, kalau tidak latihan nggak bisa. Ini latihannya main polinya cuma sekali sebulan. Ya, itu pengen permanen pula nggak bisa. Yang berikut adalah meningkatkan koordinasi antara persepsi dan tindakan secara benar. Lanjut. Nggak terlihat ya di situ ya. Ini bukannya di HP, Desi? Iya Pak, di HP ada. Oh, di laptop nggak bisa? Oke. Oke, lanjut. Lanjut ke berikutnya, tahap perkembangan motorik. Oh, itu muncul Pak. Oh, muncul ya. Kan bisa tuh. Oke. Jadi proses dan tujuannya adalah proses yang meliputi ini merupakan pengendalian atau koordinasi gerakan. Yang kedua adalah pengaturan atau kondisi fisik. Nah, ini proses yang meliputi. Proses yang mempengaruhi adalah fisiologi dan psikis. Ya, fisiologi adalah keadaan tubuh manusia itu sendiri. Ya, psikis adalah keadaan mentalnya. Jadi secara fisiologis ilmu paatnya, ya, keadaan
fisik seorang itu seperti apa. Ya, terus kita lihat mentalnya seperti apa. Jadi inilah faktor yang mempengaruhi terhadap proses dan tujuannya. Hasilnya apa? Untuk mendapatkan gerakan yang baik. Jadi yang dimaksud dengan proses dan tujuan ini, jika Anda nanti ingin mendapatkan suatu gerakan yang baik, maka prosesnya Anda harus sesuaikan dengan keadaan tubuh manusia itu sendiri dan keadaan mentalnya. Ya, itu yang dikatakan tadi, memberikan beban terlalu lebih kepada seorang anak di umur di bawah 12 tahun. Yang ada hanya kejenuhan. Jadi mentalnya tidak bagus. Yang tadinya dia bersemangat untuk latihan menjadi tidak semangat. Kenapa? Anak 12 tahun itu dia tidak bisa dipaksakan karena yang ada dalam pikirannya bermain. Jadi kita bisa memberikan sebuah permainan dalam bentuk membagi dari cabang-cabang olahraga itu sendiri. Ya, jadi hasilnya adalah untuk mendapatkan gerakan yang baik. Lanjut. Oke. Terus. Ya. Lain nampak kan? Yang lain nampak kan? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Jadi tahap belajar motorik itu adalah kognitif. Kognitif ditandai oleh usaha terutama perilaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Ya, belajar keterampilan baru itu agak sedikit lambat dan tidak tetap. Jadi bagaimana caranya dipelajari terus? Ya diulang-ulang gitu. Ya, sama dengan Anda istilahnya belajar menyampaikan sebuah materi. Ya, tanpa menggunakan buku atau teks. Coba pertama gimana? Ya, agak sedikit susah. Jadi kita secara pemikiran kita harus memiliki teks. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu? Kita harus belajar. Ya. Kita harus ada usaha gitu. Kalau kita tidak ada usaha ya nggak bisa. Oke, contoh kita bikin satu kosakata dulu. Gigi. Gigi ya. Apa yang bisa kita jelaskan tentang gigi? Coba Rizky. Kalau gigi itu keras, Pak. Itu bukan penjelasan itu. Ya. Gigi adalah alat yang digunakan untuk apa? Untuk mengunyah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Latihan seperti itu terus. Nah, sekarang mata. Apa yang bisa kita jelaskan dari mata? Mata digunakan untuk melihat sesuatu di sekitar. Di sekitar. Itu salah satu. Dengan begitu kita sudah melatih kognitif kita. Ya. Kita sudah membiasakan gitu. Kita cari taufiknya dulu. Apa yang mau dijelaskan? Pantai. Itu Muhammad ya. Backgroundnya pantai. Ya. Apa yang bisa kita jelaskan dari pantai? Ya. Pantai merupakan tempat yang ada pasir putih dan air laut yang biru yang bisa menenangkan, menyejukkan pikiran. Itu kan salah satu. Ya. Pokoknya objeknya apa? Kita bisa menjelaskan. Nah, itu caranya kalau untuk agar kita bisa melatih ya. Jadi kita harus ada usaha pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Jadi biar aja lambat-lambat dulu. Jadi kalau kita pelajari terus ya nanti akan menetap tuh. Secara dengan sendirinya tanpa teks pun Anda apapun yang ditanyakan orang lain Anda bisa menjawabnya tuh. Nah, begitu dia. Begitu juga dalam tahap belajar motorik ini. Ya, kita mengenali dulu. Ya. Contoh belajar sepeda. Kita melihat dulu orang belajar sepeda, orang memakai sepeda seperti apa.
Ya, apakah Anda bisa langsung eh, menggun- eh, menggunakan sepeda? Kan tidak. Ada prosesnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kognitif. Yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ini merupakan tahap permulaan yang ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melakukan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Ya, ketika tadi dia sudah tahu, ya, pada tahap permulaan, ya, sudah ditandai semakin efektif cara-cara dia melakukan gerak itu. Ya. Dengan keterampilan yang dilakukannya. Nanti dia sesuaikan dengan keterampilan yang dilakukannya. Terus setelah itu terjadilah otomatisasi. Ya, penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatis. Lama prosesnya kalau otomatis tuh. Ya latihan dulu. Ya. Kita sampai jam berapa ini ketua? Jam 10 Pak. Jam 10. 10.40 Pak. 10.40. Oke. Silakan jika ada yang ditanyakan. Kita diskusi aja dulu, silakan. Silakan Rizky. Itu Pak yang berbicara Rizky ini Pak. Ya. Yang proses tujuan tadi, yang faktor yang pengaruhnya kurang mengerti Rizky Pak. Yang faktor 2 itu Pak. Oke. Pengendalian dan koordinasi ya. Ini kan gerakan. Yang itu Pak, yang mempengaruhinya Pak. Fisiologi sama psikis. Oh, psikologi dengan psikis. Ini keadaan tubuh dan keadaan mentalnya. Yaitu contohnya tadi anak 12 tahun itu jangan dikasih beban lebih. Ya. Jangan dikasih beban lebih. Kita harus menyesuaikan secara pertumbuhan dan perkembangan, ya. Memberi latihan yang sesuai dengan keadaan fisiknya. Ya, anak umur 10 tahun belum tentu mentalnya sama dengan anak yang umur yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kita menyesuaikan untuk mendapatkan suatu hasilkan gerakan yang baik. Contohnya tadi, ketika kita memberi beban yang lebih padahal dia belum bisa untuk menerimanya, yang ada kejenuhan. Ya, jenuh, ya, yang tadinya anak itu secara psikis pengen latihan, tapi dengan dia sudah jenuh, ya nggak jadi. Kan banyak kan seperti itu. Saya lihat SSB itu, ya, dia dilatih di umur 7 tahun dengan latihan beban yang lebih. Sebenarnya belum kemampuan dia di situ. Akhirnya di umur 12 tahun dia kemana? Hilang kan? Dia tidak mau lagi main bola itu. Kenapa? Sebab anak di umur 12 tahun itu dia hanya senangnya bermain. Bagaimana kita bisa memodifikasi permainan sepak bola itu menjadi sebuah latihan keterampilan gerak? Kan banyak tuh sekarang orang udah buka SSB semuanya. Tetapi tujuannya apa? Anak itu saya lihat cuma sampai umur 10 tahun. Ketika dia masuk SMP dia nggak main lagi. Dia sudah malas olahraga tuh. Kenapa? Karena tadi diberi suatu kelebihan gitu, yang sebenarnya dia belum mampu. Ya, kalau anak SD umur
kelas 2 SD coba diajarin sama guru matematika rumus logaritma. Gimana? Hah? Nggak bisa kan? Anak tuh nggak akan mampu. Kayak manapun anak tuh udah terserahlah katanya. Nggak belajar pun nggak ada masalah, pasti gitu dibikinnya. Kan banyak anak-anak tuh ngeluh eh, karena dia tidak senang menerima pelajaran di sekolah. Karena belum pas pada umurnya gitu. Nah, coba anak SD tuh ajak dia main-main. Bagaimana cara berhitung dengan bermain? Harusnya guru matematika melakukan sebuah modifikasi. Bagaimana kita menciptakan rasa senang kepada seorang anak sehingga menimbulkan motivasi dia untuk belajar. Cukup itu aja dulu. Ya, jangan paksa pula anak-anak istilahnya ya harus ada targetnya gitu. Ya jangan. Kita harus kasih sesuai dengan kemampuannya. Memang kemampuan setiap manusia itu tidak sama. Ya, ada anak yang cepat nangkapnya, ada anak yang lambat, ada anak yang sedang. Jadi kita harus mengerti, harus tahu situasi itu. Dalam proses belajar itu memang harus seperti itu. Ya. Apalagi istilahnya ya dalam sebuah permainan, ya dalam belajar renang untuk pemula, ya jangan dipaksakan dia dulu berada di kedalaman 2 meter itu. Ini berhubungan dengan psikisnya, mentalnya. Yang ditakuti oleh pemula yang tidak bisa berenang adalah tenggelam. Jadi bagaimana kita mengasah psikisnya? Kita ukur tinggi tubuhnya. Tinggi tubuhnya 1 meter. Ya, 1 meter kita cari kedalaman yang separuh dari badannya. Itu 50 cm. Bagaimana? Kenapa dikatakan demikian? Jadi proses belajarnya ketika dia masuk air, dia sudah merasakan, oh saya tidak tenggelam. Ternyata kolam renang itu tidak membahayakan seperti yang orang-orang bilang. Dia sudah berpikiran seperti itu. Bagaimana kita melanjutkan lagi? Kita asah mentalnya. Ketika dia sudah masuk ke dalam air, kita bawa dia menyelam ke dasar air. Tapi dengan cara dipegang, jangan dibiarkan sendiri. Nah, biasakan kayak gitu terus. Akhirnya dia akan dapat merasakan rasa senang dengan bermain di air gitu. Dengan bermain dulu. Rata-rata orang kampung bisa berenang bukan diajarkan, tetapi mereka bermain di sungai. Coba tanya orang kampung, siapa yang ngajarin berenang? Pasti alam itu sendiri. Benar, Pak. Nah, apakah ada pelatih renang di sungai? Tidak, Pak. Tidak. Tetapi orang kampung yang tinggal di pinggir sungai rata-rata 90% bisa berenang. Cuman 1-2 yang nggak bisa berenang, itu orang yang tidak main di sungai. Nah, ya. Jadi gitu dia. Oke, lanjut. Oke, perkembangan motorik. Ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya perkembangan itu sampai akhir hayat ya. Ya, dari kita dilahirkan sampai kita mati. Jadi selama kita hidup akan ada proses perkembangan. Begitu juga dengan proses perkembangan gerak. Jadi yang berkembang itu adalah motorik kasar dan motorik halus. Yang dikatakan dengan motorik kasar bukan berarti dia kasar, tidak, ya. Jadi gerakannya itu belum pas gitu. Nah, gerakan itu dia menggunakan otot-otot yang besar. Jadi tidak begitu menekankan kepada ketepatan dan banyak menggunakan anggota tubuh. Contoh lari, lompat, lempar. Coba kita lihat anak yang umur 1 tahun belajar berjalan gimana? Dia menggunakan motorik halus atau kasar? Yo. Kasar. Kasar, Pak. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Ya, jalan 2 langkah jatuh, jalan 3 langkah jatuh. Nah,
Nah, ini prosesnya. Dia belum bisa melakukan gerakan itu secara halus. Contoh, dia anak itu di umur 3 tahun megang pena gimana? Kayak gini dia kan? Ya kan? Atau dia kayak gini. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak pegang umur 2 tahun, 3 tahun pegang pensil gimana? Gini atau enggak gini. Ya. Dia masih menggunakan otot secara keseluruhan walaupun itu pegang pena. Apakah yang digambarnya sesuai dengan yang kita inginkan? Itu kan ada buku-buku itu digambar orang, silakan diwarnai. Pasti dia mewarnai lebih keluar dari garis batas. Kenapa? Karena dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk mewarnai. Ya, itu proses belajarnya. Dia menggunakan lebih ke motorik kasarnya, yaitu menggunakan otot-otot secara keseluruhan. Jadi kalau diasah terus, ya diajarin terus gini cara pegang penanya, gini dia cara mewarnainya. Tapi biar aja mau nggak mau dioret-oret pun buku itu tidak ada masalah. Ya, bosan dia di buku, ke dinding dilukisnya. Ya kan? Ya, itu anak-anak itu belajar memang seperti itu. Ya. Terus apa itu motorik halus? Itu merupakan gerak yang sangat tepat dan akurat serta menggunakan otot-otot yang lebih kecil dan cenderung manipulatif. Ya. Dia tidak perlu menggunakan otot secara keseluruhan. Gerakannya bagus. Ya, Anda lihat dalam pertandingan sepak bola. Dia tidak perlu menggunakan tenaga yang besar dalam permainan itu. Ya, karena dia gerakannya sudah bagus. Ya, karena proses belajarnya sudah dilewatinya. Ya, jadi kapan itu didapat? Ya, setelah melakukan proses belajar. Kalau belajar ya nggak bisa. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Ya, paham ya? Ya, jadi contoh dari yang istilahnya gerakan yang halus itu seperti kita lihat secara kasat mata aja lah, ya, menjahit, ya, menggunting, menulis, memasukkan benang ke lubang jarum dan menempelkan ke dinding dan lain-lain. Ya, makanya di sekolah TK itu diajarkan cuman menggambar, menulis, menggunting, ya, terus menempelkan sesuatu ke dinding. Ya. Begitu cara memperhalus gerakannya. Terus nanti dibawa keluar main buayan, terus main apa itu memanjat besi yang lingkaran itu, ya kan? Main jungkit-jungkit, terus masuk ke dalam terowongan. Apalagi kan banyak tuh macam-macam permainannya. Di situ dia melatih keterampilan motorik kasar dan motorik halusnya. Bagaimana gerakan itu dilakukannya tanpa harus menggunakan banyak tenaga. Ya, semua itu ada teorinya. Kalau orang-orang kampung bilang ada teorinya gitu. Sebenarnya inilah yang dikatakan dengan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu itu tanpa harus menggunakan banyak tenaga. Ya, belajar dulu. Paham ya kira-kira? Paham? Paham, Pak. Oke. Lanjut. Ya, ini perubahan dari hasil belajar, terus karakteristik. Lanjut ke bawah. Karakteristik tadi. Oke. Sekarang silakan Anda baca, yang tidak Anda pahami tolong ditanyakan. Silakan baca dulu dalam beberapa detik. Yang tidak Anda pahami di sini tolong ditanyakan. Pak izin, Pak. Ya, silakan. Yang itu, Pak, kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik, Pak. Kapabilitas kan kelebihan.
Kelebihan beraksinya merupakan hasil belajar motorik. Jadi aksi yang dilakukannya berdasarkan dari latihannya. Ya, kenapa Ronaldo tuh mainnya bagus gitu? Coba lihat latihannya. Messi latihannya bagus. Kenapa Habib apa namanya? Yang MMA itu? Normal. Pokok itulah. Kenapa dia bisa seperti itu? Coba lihat di masa kecilnya. Dia bergulat dengan beruang gitu. Ya. Dia akan mempelajari banyak cabang olahraga itu. Jadi memang dilatih dari kecil oleh bapaknya, ya. Nah, ini yang disebut dengan kapabilitas bereaksi. Kapabilitas kemampuan beraksi dalam seseorang itu dalam sebuah aksi ini tergantung dari hasil belajarnya. Ini nuntut orang menjadi pemain hebat, latihannya 1 kali seminggu. Mana bisa? Ya kan? Kemarin waktu terabas di desa di kampung tuh, ya patah kakinya. Ya ditanya udah berapa kali ikut, baru 2 kali katanya. Ini dia tolak ukurnya. Ya ikut orang yang sudah senior. Ya kacau jadinya. Pecah tempurung lututnya. Ya, secara personal dia tidak mengukur kemampuan dirinya. Lagi. Paham ya Rizky? Lagi Rama, silakan. Paham, Pak? Nah, yang mana yang tidak kamu paham? Silakan Rama, kalau tidak saya tanyakan ke kamu. Izin Pak bertanya Pak. Silakan. Itu kenapa menimbulkan efek negatif gitu Pak maksudnya? Oke, gini. Jadi belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Ya. Ini maksudnya adalah, ya contohnya tadi, ya kita belajar, tetapi yang kita dapat adalah negatif. Otomatis akan menimbulkan trauma dan tidak bisa menimbulkan trauma dan membuat kita tidak ingin melakukan pembelajaran itu lagi. Bisa nggak kira-kira kasih contoh? Ya, kita belajar, tetapi yang kita dapat adalah efek negatif. Ya, dulu saya aktif di sepak bola, terus main futsal. Kaki saya digunting, ya sampai bunyi krek gitu. Nah, itu 1 minggu saya nggak jalan gitu. Ya, ini yang saya dapat adalah efek negatif. Semenjak itu sampai sekarang saya tidak mau lagi main bola. Paling olahraga renang, kalau enggak tenis, kalau enggak sepeda, itu aja. Sebab tujuan dari olahraga saya hanya kapasitas sehat, itu aja. 3 kali seminggu, ya biar napas enggak ngos-ngosan, ya olahraga. Berhenti merokok. Ya, kenapa? Sekarang oke lah, umur Anda 20 baru ya. 20 sekian, napas Anda masih kuat. Nanti kalau udah hampir 40 baru Anda rasakan. Merokok lah habis 2 bungkus sekarang tidak ada masalah. Tubuh Anda masih sanggup. Ya, masih kuat. Tetapi Anda memikirkan efek jangka panjangnya. Ya, kalau tidak olahraga, kalau tidak diimbangi olahraga, ya silakan aja terima nanti efeknya di kemudian hari gitu. Nah, itu contoh tadi lagi, istilahnya berenang, ya anak ini pemula dibawa ke dalaman 2 meter, tenggelam di tengah tuh, ya trauma, dia hampir mati. Ini negatif kan? Besok ajak dia ke kolam lagi, nggak mau dia. Ini yang disebut dengan belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Jadi bagaimana kita sebagai guru memberikan proses belajar ini yang dapat meningkatkan motivasi anak itu dalam belajar gerak ini. Ya itu bilang tadi, untuk pemula itu psikisnya orang berenang itu yang ditakutkannya adalah tenggelam. Bagaimana supaya dia tidak takut masuk air? Itu contohnya tadi. Kalau tingginya 1 meter, dicari kedalaman 50 cm. Ajak dia menyelam.
Habis itu ajarkan dia mengapung. Habis itu ajarkan dia meluncur, mendorong diri dan meluncur. Ajarkan dia mengayun kaki. Ajarkan mengayun lengan. Ini prosesnya nggak sebentar. Lama. Bagaimana supaya dia bisa ini? Ya belikan papan seluncur. Taruh di pahanya atau suruh dia pegang di tangannya. Banyak prosesnya. Ya, supaya tidak terjadi efek negatif ini. Orang belajar renang, pertama dia belajar renang, udah tenggelam. Tuh sampai umur tua pun dia tidak akan mau lagi belajar renang. Ya, karena trauma dengan masa lalu. Ya, paham ya? Kalau belajar motorik latih permanen, kalau belajarnya terus-menerus dia akan permanen. Terus belajar motorik merupakan hasil latihan. Latihan dia terus. Ya. Belajar motorik merupakan suatu proses. Prosesnya lama. Itu saya bilang tadi, timnas U22 baru bisa tampil di umur 22 tahun. Dia belajar dari umur 7 tahun. Bayangkanlah berapa proses lamanya proses yang dia lalui. Jangan istilahnya berhayal-hayal pengen jadi pemain hebat, latihan cuma 1 tahun nggak hebat-hebat, ya nggak bisa. Ya, nanti punya anak pengen jadi pemain sepak bola, itu aja nggak bisa. Udah 3 tahun latihan nggak bisa nendang, nggak bisa nyuting, nggak bisa dribble. Jangan lama mengasah keterampilan tuh. Ya, yang penting kalau hobinya di situ semangatin aja. Jangan dipatahkan semangatnya begitu Anda menjadi guru, nanti jangan seperti itu. Oke? Cukup ya? Paham ya kira-kira? Ya kan? Dari yang kita pelajari kemarin, dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia itu, ya, dari lahir sampai akhir hayat, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang kita masuk materi ini, itu belajar motorik, itu belajar keterampilan gerak. Ya, kadang punya anak kecil di rumah, belilah bola tenis tuh. Ya, suruh dia megang. Tak akan pecah pun kaca dilempar oleh anak umur 3 tahun pakai bola tenis dulu. Berapalah kekuatannya. Tetapi dengan seperti itu, ketika kita memberikan rangsangan kepada anak itu, ketika kita berikan bola, dia pasti melempar. Di situ dia sudah melatih keterampilan dasarnya dalam melempar. Sebab nanti semuanya ada kaitannya dengan ketika dia sudah dewasa. Ya, contoh berenang tadi. Ayo, siapa besok, sekarang Anda semester berapa? Tiga, Pak. Semester 3. Besok semester 4 kita ketemu di renang. Mudah-mudahan kita sudah luring. Ya, kita ke kolam renang. Siapa yang tidak bisa berenang nanti tengoklah. Ya, masa guru olahraga tidak bisa berenang? Tapi nggak apa-apa, nanti saya ajarin. Ya, saya ajarin. Kemarin ada senior Anda juga seperti itu, saya tantang. Dia nggak bisa. Kamu ini laki-laki, ya. Bagaimana kamu nanti istilahnya tidak bisa berenang? Bagaimana kamu jadi guru olahraga nggak bisa ngajarin renang kepada orang? Saya tantang dia di kedalaman 2 meter harus sampai di seberang dengan lebar kolam 25 meter. Seluruh orang kolam sudah berdiri melihat dia. Yang diukur sini adalah mental dia. Ternyata kalau dalam keadaan takut itu semua teknik itu keluar. Ya. Saya sempat ngancam-ngancam dia, kalau enggak ngulanglah kamu semester depan. Besok semester depan jumpa lagi dengan saya kasih kamu ngulang lagi. Saya suruh kawannya menjaga di tengah, ya, dengan 2 pelampung. Sekarang kamu berenang ke seberang. Ya, dengan istilahnya motivasi negatifnya, ya dia tidak lulus mata kuliah saya. Ya mau nggak mau, dia terjun. Waktu dia terjun tuh saya udah khawatir, udah mau loncat juga, takut tenggelam, mati nih orang nanti seperti itu. Tapi dengan rasa rasa takut tadi, dia lawan. Akhirnya dia sampai di seberang dengan jarak 25 meter. Semua orang di pinggir kolam itu berdiri melihat dia. Ya.
dibully, tidak. Akhirnya pokoknya jadi apalah dia sore itu. Yang tadinya tidak bisa karena dia bisa melawan rasa takutnya, dia dipuji orang sampai sekarang. Nah, sekarang saya pula dicabanya di itu. Saya tidak takut sama bapak tuh cabar saya. Kan gitu dia. Ya harus ini, harus berani. Ya, saya ngasih dia seperti itu karena kemampuan fisiknya sudah cukup. Di umur 22 tahun tuh dia harus sudah pandai. Ya, kenapa? Karena proses belajarnya selama ini dia tidak pernah bisa belajar. Ya, nggak ada kesempatan dia untuk belajar renang tuh nggak ada. Jadi wajar dia nggak bisa. Jadi setelah itu dia ngikut saya ke kolam, ya, saya ajarin. Nah, saya yang tadi gerakannya kasar saya halus. Sekarang udah bisa dia. Tuh di PPL bawa anak berenang. Iya, siapa yang bawa? Saya, Pak. Emang bisa Pak, pandailah dia ngomong kayak gitu. Ya alhamdulillah lah, guru olahraga ya bisa mengajarkan renang kepada orang lain. Ini ya, ada juga yang tidak bisa berenang nih, kacau nih. Ya. Bayangkan kita pergi ke pantai enak, kita pergi ke laut enak, kita pergi ke danau enak, ya tanpa rasa takut. Ini manfaatnya kita bisa explorer, menjelajah. Ya, orang menyelam melihat terumbu karang, foto-foto sama ikan di terumbu karang, kita takut tenggelam. Ya kan? Kapan kita bisa menikmati hidup ini? Makanya untuk itu kita harus belajar bergerak. Kita dituntut untuk produktif, ya, dengan sebuah gerak. Ya, kita harus bisa explorer, menjelajah, mencari tahu. Oke, sampai di sini dulu kita sudahi perkuliahan kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak wajah.